Qin Yichen tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan orang yang berpikiran sederhana. Ares, Dewa Perang, tampaknya memiliki beberapa masalah intelektual. Tentu saja, dibandingkan dengan pengalaman Qin Yichen di pengadilan 3000 Dao, itu memang belum matang dan sederhana. Setelah kejadian saat ini, Qin Yichen bahkan merasa, orang-orang seperti Ares, Dewa Perang, mungkin tidak akan selamat dari 3 episode sama sekali di pengadilan 3000 Dao. Di pundaknya ada telapak tangan Ares yang tebal dan kuat. Begitu dia menoleh, dia melihat wajahnya penuh harapan. Saya mendengar WhatsApp berkata, Anda memanggil angin, kan? Token ini adalah sarana jalan di kuil. Dengan itu, tidak ada yang bisa menghentikan Anda bergerak di kuil. Namun, ada beberapa tempat di kuil yang tidak bisa kamu kunjungi, dan kamu tidak bisa menginjakkan kaki di tempat di mana token berubah menjadi merah. Saya dapat menjamin bahwa mereka yang bisa masuk ke sana tidak akan pernah mengkhianati saya. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab untuk berpatroli di kuil dan menangkap pengkhianat. Keluarlah. Jika kamu menemukan pengkhianat, aku bisa mempromosikanmu menjadi pengendara ke-13 di kuil. Qin Yichen benar-benar terdiam. Apa semua ini? Kepercayaan God of War Ares padanya juga datang terlalu tiba-tiba. Tapi ini adalah hal yang baik. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak ingin berdiri di sisi berlawanan dari Ares. Setelah beberapa saat sanjungan bahwa Qin Yichen tidak tahan, Ares, Dewa Perang, pergi dengan gembira. Hanya meninggalkan Qin Yichen berdiri sendiri, memegang token di tangannya. Situasinya sama memalukannya dengan itu. Pada akhirnya, saya hanya bisa meninggalkan ringkasan sederhana. Ada beberapa akar di otak. Qin Yichen buru-buru menyembunyikan token ke dalam mansetnya sementara semua orang masih memperhatikan Ares, Dewa Perang. Selama orang melihat hal ini, mereka bisa menebaknya, dan Ares mempercayakan dirinya dengan tanggung jawab yang berat. Bahkan jika Anda tidak tahu apa yang diperintahkan Ares, para prajurit di aula pertempuran jelas tidak akan membiarkannya bergerak sesuka hati. Bahkan rahasia paling mendasar dari konspirasi itu begitu tak tertahankan, yang menunjukkan bahwa Ares benar-benar tidak memiliki pikiran strategis. Mungkin karena aturan yang ditetapkan oleh pembangkit tenaga listrik dunia, Qin Yichen memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa spekulasi semacam ini sangat mungkin terjadi. Pertama-tama, sebagai dewa utama, Zeus tampaknya terbagi menjadi 12 dewa, tetapi sebenarnya kekuatan masih ada di tangannya. Tuhan Allah hanya mempercayai orang-orang yang memiliki hubungan darah dengannya. Oleh karena itu, yang disebut Dewa Ares, Dewa Perang, pada analisis terakhir adalah hubungan rumah tangga. Mereka tidak membutuhkan kekuatan apapun, hanya darah. Di bawah premis ini, kemampuan mereka tidak relevan. Sepertinya berurusan dengan Ares di masa depan tidak membutuhkan banyak usaha. Namun, sebelum orang lain bertemu, mereka masih belum bisa mengambil kesimpulan. Qin Yichen begitu jernih dalam pikirannya. Ares, Dewa Perang, memang sangat lemah, dan yang lainnya belum tentu demikian. 9 putra Longseng berbeda. Belum lagi ke-12 dewa ini tidak dapat digeneralisasi. Qin Yichen melirik prajurit kuil di sekitarnya dengan ringan, dan dia juga punya rencana di dalam hatinya. Sudut mulutnya naik tanpa sadar. Karena Anda ingin saya membantu Anda menemukan anti pencuri, saya pasti akan menemukannya untuk Anda, dan ada bukti yang cukup. Qin Yichen tidak memiliki perasaan untuk orang-orang di kuil. Dewa Perang Ares memerintahkan mereka untuk dicari, dan sejauh menyangkut Qin Yichen, masalah itu telah mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki. Sekarang kebaikannya pada kuil perang kejam pada dirinya sendiri. Setelah menenangkan pikirannya, Qin Yichen langsung kembali ke rumah dan terus berpura-pura beristirahat. Ezio kembali dari luar, dan dia telah memberikan informasi itu kepada Gilgamesh. Adapun apa yang akan mereka dapatkan, Ezio tidak tahu. Angin, Gilgamesh sudah mulai beraksi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Baru saja aku mendengar orang-orang di kuil berkata, kamu berbicara dengan Ares, Dewa Perang. Dia tidak mempermalukanmu, kan? Qin Yichen sedikit mengangguk dan mengguncang token di tangannya. Kamu ambil benda ini dan berpatroli di kuil. Ezio sedikit bingung. Dia sepertinya menyentuh langit-langit kecerdasannya lagi. Mengapa fem orang ini selalu mengatur beberapa operasi yang dia tidak mengerti? Saya meminta diri saya untuk mengikuti dokter penyihir Monroe sebelumnya, jadi saya tidak mendapatkan beritanya. Bukankah token ini diberikan oleh Ares, Dewa Perang? Angin memegangnya untuk efek yang lebih besar. Saya tidak mengerti. Feng, bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Itu juga akan memudahkan saya untuk mengikuti instruksi Anda. Qin Yichen sedikit mengangguk. Biarkan Anda mengikuti dokter penyihir Monroe. Saya khawatir setelah dia memberi saya diagnosis, dia menemukan rahasianya. Alasan mengapa saya tidak tahan adalah karena dokter penyihir Monroe tidak kuat, dan dia menyembunyikan kebenaran. Kemudian saya melapor ke Ares. Mungkin. Adapun token saat ini, meskipun bisa berjalan tanpa hambatan, tapi dia diberikan oleh Ares. Hanya tatap muka dan percayalah padaku. Bahkan jika kebenarannya terjadi, kami selalu berhati-hati untuk berhati-hati. Ngomong-ngomong,
ketika kamu memegang token, ingatlah untuk tidak meninggalkan kuil, dan jangan melakukan kesalahan. Setelah mendengarkan analisis Qin Yichen, kepala Ezio berdengung. Pikiran yang awalnya tidak jelas menjadi jelas. Alasan mengapa dia tidak mengerti pengaturan Qin Yichen justru karena Qin Yichen berpikir lebih dari dia. Yang dia khawatirkan adalah hal-hal yang belum dia pertimbangkan, jadi dia tidak punya pikiran dan bingung. Setelah mendapatkan jawaban, Ezio mengangguk cepat. Oke, aku pergi sekarang. Baru beberapa langkah, Aizuo tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Yichen. Feng, jangan khawatir. Aku akan bungkam tentang hal-hal ini dan tidak akan pernah ditemukan. Aku percaya kebijaksanaanmu pasti lebih kuat dari Athena, Dewi Kebijaksanaan. Saya pasti akan mengikuti instruksi Anda di masa depan, dan saya tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu lagi. Layak untuk gaya persaudaraan, selama identitas dan kekuatan pihak lain ditentukan, tidak ada kata tambahan. Petugas itu juga sangat tegas, yang membuat Qin Yichen sangat lega. Ezio baru saja keluar, dan WhatsApp membawa beberapa piring besar yang harum dengan hidangan yang kaya. Melihat Qin Yichen, WhatsApp dengan cepat menjelaskan. Kamu yang membuat tubuhmu dulu. Jika kamu tidak bisa makan ini, aku akan membiarkan seseorang merebus bubur nasi. Qin Yichen melirik noda darah di tubuhnya dan kemudian ke meja. Lebih baik makan ini. Qin Yichen telah memasuki kuil berpura-pura terluka, dan makanan ini dapat dibuang kepadanya. Tetapi mampu mempertimbangkan cedera Qin Yichen saat ini dan membuat pengaturan yang penuh perhatian adalah yang diinginkan WhatsApp. Keinginan ini sulit ditemukan. Mereka yang dapat memasuki kuil sangat berbakat dan baik secara fisik. Bagi orang awam, daging yang menjadi makanan besar hanya setara dengan bubur nasi putih di mata mereka. Qin Yichen secara alami tidak akan menolak hati WhatsApp. Sama-sama. Qin Yichen masih berpura-pura lemah dan memakan makanannya perlahan. WhatsApp tinggal di sampingnya sepanjang waktu, karena takut tindakan Qin Yichen akan merepotkan. Di kuil naga hitam, Raja Naga Hitam mematahkan kutukan pada istrinya sesuai perintah Ares. Tapi seiring berjalannya waktu, kutukan itu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Wajah Raja Naga Hitam menjadi lebih serius. Ini benar-benar bukan tipuan Ares. Seseorang ingin memprovokasi hubungan antara Ares dan aku. Utusan surgawi itu sangat mencurigakan. Tidak menunggu Raja Naga Hitam menangkap Nesakal untuk disiksa, beberapa dukun tiba-tiba bersorak. Kutukan itu diangkat.